lagi setelah di video sebelumnya kita mereview dari lar bango yang panjang. Nah, di sini kita akan mereview dari yang agak kecil, Pak. Iya, yang agak kecil. Nah, coba yang mana, Pak? Ini. Karena ada dua ini, coba. Kecil. Ini saya buat pelindungannya, pegangannya cuma satu. Oh, gitu. Ya, Ya. ya. Karena kan bentuknya Ya, nggak terlalu panjang gitu, nggih. Ini berpamor. Berpamor, Pak. Iya, ini berpamor. Kalau tadi yang kemarin itu kelengan nih. Iya, yang panjang yang apa ini? Berpamor terus tipis banget. Ini bisa Eh, bisa dibentur-bentur gini. tapi aman, Pak. Di Aman. saya takut ini apa? Patah ini. Iya, ini tipis banget. Ini kalau nggak apa itu istilahnya empu yang tingkat kemahirannya tinggi, mungkin nggak bisa membuat villa setipis ini. Tipis tapi dia kuat ini. Iya, tipis kuat. Terus ini ada neger sapinya tipis banget kayak lidi. Oh iya iya iya. Kayak lidi. Oke. Terus keruingannya lah ini kalau nggak tekniknya sudah mahir, benar-benar mahir membuat keruingan bisa belum. Oh gitu. Iya. Oke. Cuman memang ini karena ini lubang ini karena Korosi. ya, kan? Ini tetap ada sokokannya nih, Pak. Tetap. Ada sokokannya. Cuma kalau boleh dibilang sama sokokan yang lar bango yang panjang agak berbeda, Pak. Iya. Agak sedikit ada perbedaan ini. Coba Dicekakan iya, dulu. dicekakan. Oke, siap. Iya, Oke. teman-teman. Cekak. Nah, ini Ya, sobat. ini. Coba kalian perhatikan ini. Ini dari dekat nih. Bisa dijelaskan, Pak? Mana tadi yang geger sapinya itu? Oh, ini ya? Ini. Oh, Ini oke. Ini kayak apa ya? Selidi kurang kecil. Oke. Kecil banget tapi lurus, enak dipandang. Untuk yang ini wilayahnya itu agak tipis ya memang, sobat. Tipis banget. Nah, ini kan Oke. tipis banget. Dan dia berpamor ini, sobat. Berpamor. Ini agak lentur ini. Agak lentur, nggih. Lentur. Nah, ini saya ini kan. Kalau yang ini, Pak, Ya. temuan mana ini, Pak? Ini Ngawi ini temuan Ngawi. Pengawi. Iya, Bukan Ngawi. dari teman sungai? Iya, sungai, tapi Daerah Ngawi. daerah Ngawi. Oh. Iya, Gitu. daerah Ngawi. Temannya Pak Rahmat ini bukan cuma berkisar di Berantas saja ternyata. Iya, kadang Bengawan Solo. Oh, gitu. Iya, kadang sungai-sungai daerah Madiun. Oh, gitu, Bang. Iya. Oh. Nah, coba kalian perhatikan ini. Keren. Keren sekali nih, sobat. Boleh saya pegang, Pak? Boleh, Amit. boleh. Keren sekali nih. Saya meskipun belum memiliki, sobat, tapi kalau sudah pernah megang nanting sendiri gini kan ada perasaan marem gitu. Nah, ini. Fungsinya tetap, Pak, nggih, dibuat kalau zaman dulu memang dibuat untuk berperang ya, Pak, nggih. Kalau ini kalau yang ini Nggih, saya Amit. malah ragu kalau dibuat perang. Oh, gitu. Iya, karena apa? Wilayahnya tipis banget. Wilayahnya tipis banget. Kalau misalnya buat nusuk lawan terus kurang simetris sudut tusukannya, resikonya pedangnya malah patah. Malah patah. Malah yang bengkong ya, malah bengkok. Oke. Kayaknya mungkin lebih ke esoterinya mungkin ya, mempunyai merasa sifat kandel ke seseorang itu mungkin dibuat bawa gitu. Maaf. Pedang lar bango bisa juga dibuat sebagai sebuah apa kayak sisi esoterinya, Iya. kayak jimatan gitu. Iya, karena ini kan Bisa? karena kan berpamor. Oh, Iya, gitu. karena berpamor. Jadi kalau berpamor ini kan sudah tekniknya sudah beda lagi. Oh, gitu, Pak. Kalau yang kelengan kayak tadi itu kan Oke. casting. Jadi apa itu casting itu satu dicor terus dipadatkan lagi. Oke, itu Iya. teknik casting. Kayak teknik casting. Jadi kalau sekarang katanya keris cor, pedang cor ataupun bedok cor barang baru buatan sekarang enggak. Belum tentu. Belum tentu. Karena zaman dulu pun juga ada yang sistem cor. Iya, ada. Ada, Pak, nggih. Ada sistem cor tapi setelah dicor terus ditempa lagi, dipadatkan lagi. Oh, seperti itu. Dipadatkan lagi. Oh, baru tahu ini, sobat. Oh, keren ini. Kalau ini tempat lipat pamor. Kalau ini tempat Iya, lipat, Pak, nggih. tempat lipat ini kan kelihatan apa itu? Cuman tempat lipatnya ini kan
padat banget, hampir menyatu kayak gitu ya. Nggih. Hampir menyatu. Ini loh yang tadi yang kata Pak Rahmat kayak geger sapinya Iya, itu. Ini loh geger sahabat, sapinya. ini kan. Nah, ini. Keren banget ini. Ini tetap juga ada sogokannya 2 ini. Iya, sobat. sokokan dulu ini. Nah, ini. Keren ini. Sudah lama Pak untuk koleksi yang ini, Pak? Ini 1 tahun kemudian setelah yang besar tadi. 1 tahun setelah yang besar. Berarti yang Iya. besar ini Yang memanggil. awal. Iya, Memanggil yang kecil. Memanggil adiknya. Iya, memanggil anak buahnya. Oke. Selain yang ini tadi ada yang satu lagi Pak ya? Iya, ada Untuk yang lar bangu ini sobat. Iya. Cuman apa itu? Nah, ini yang satu Nah, coba. ini. Kita biar nggak penasaran Iya. ini sobat. Nah, Mantap. Saya loh kok yang ini Pak ya? gitu ya. Iya ya. Cuman ini nggak pakai sogokan, tapi mulai dari sini ini geger sapinya. Nggih, benar sekali. Nah. Nggih. Terus ada yang bilang ini apa ya, teman-teman bilang pedok bungkuk katanya gitu. Betok bungkuk. Iya, pedok bungkuk, tapi bukan. Kalau saya menengarai ini tetap variasi dari Lar bangun. Oh ya, mungkin kalau apa itu, kalau pendek gini kan bisa dikatakan condrik gitu ya. Nggih. Ya, bisa dikatakan condrik, tapi kan tetap ini Kalau Pak Rahmat sendiri Ya, lebih ke lar bangu. lar bangu. Lar bangu apa Pak kira-kira? Patrem? Masuk Ya, di patremnya gitu. masuk patrem ya. Kalau jembatan ada yang sejengkal gini ada. Nggih. Loh, Ada. yang lar bangu sejengkal ada nggih Pak? nggih? Ada. Yang lebih kecil dari ini ternyata ada ini sobat. Ada kecil. Ada. Kecil Cuma segini, sejengkal. contohnya Iya, saya belum dapat. Nggak ada. Dulu sering apa itu ngerawat, apa itu nyuci terus membuatkan warangka yang lar bangu yang kecil-kecil gitu, kecil nggih. banget gini. Itu biasanya bekal kubur. bekal kubur. Iya, bekal Maaf. kubur. Kalau saya boleh bilang, saya kayak pernah Pak, ada orang yang mau buatkan warangka di sini yang lar bangu kecil itu Pak. nggih? Iya. Itu nggih berarti. Iya, Pak? itu. Untuk bentuknya sendiri sobat, sebenarnya itu sama dengan yang besar-besar. Cuma memang cuma Ukurannya bentuknya kecil gitu saja banget. nggih. Ya, bentuknya kecil, ukurannya kecil banget, kalau panjangnya sejengkal gitu. Nggih. Sejengkal gini. Nggih, asik loh ini. Pak, kalau boleh dibilang, ini kan masih kotor ini Pak. Iya, ini masih kotor. Ini saya bersihkan hanya 50%. 50%. Ya, ini biar kelihatan besinya, terus sisanya yang masih kotor, yang patinasi saya biarkan. Biar otentik. Ya, biar otentik. Terus habis itu saya lilin. Jadi ini saya lilin ini. Apa enggak ini Pak? Untuk yang apa ini? Ini karat ini apa enggak terus memakan bilahnya kalau Ini enggak dibersihkan? saya matikan dulu. Karatnya Ya, dimatikan. Karat kita matikan dulu. Caranya mematikan Nah. karat gimana Pak ya? Ada tekniknya kalau mematikan karat tipis-tipis gini ya. Oh gitu. Ada kelihatan, oh ini karat hidup, oh ini karat mati kan gitu. Kalau Ada, Pak, nggih? Ada, kalau kita sudah terbiasa melihat pusaka temuan, kita lihat oh ini karat hidup, ini berarti harus dibersihkan. Oh gitu. Iya, harus dibersihkan. Kalau mati Kalau karat mati, oh ini karat mati, dibekukan. dibekukan. Ya, biar enggak timbul yang hidup. Oh gitu. Ya, ini sudah saya bekukan. Salah satunya dengan lilin tadi Pak ya. Iya, dililin. Jadi sebelum kita lilin, keren. ini kan kita bersihkan. Nggih. Umpama kita bersihkan pakai apa itu air jeruk atau apa ini Diputih lah iya, katakannya. diputih lah. Asam itu kan bisa menimbulkan karat baru. Benar. Nah, setelah kita bersihkan pakai air jeruk, itu terus kita pakai sabun ya, kita sabun Oke. sampai bersih. Setelah itu kita masukkan air hangat. Dimasukkan. Pusaka ini apa? Kita masukkan air hangat. Tujuannya apa? Kalau air hangat itu kan pH-nya naik. pH-nya naik. Ya, pH air itu naik. Bukan air mendidih. Bukan air mendidih. Hangat Jadi berarti. air hangat. Kalau air hangat, pH air itu akan naik. Kalau air semakin dingin, pH-nya juga semakin turun. Oh. Nah, pH turun ini memicu karat. Karat. Kalau air hangat, terus habis itu kita bersihkan, Oke. baru kita lilin. Oh, seperti itu perawatannya, nggih. Keren sekali. Sudah lama. Sudah lah. Iya, sudah 2 tahunan ini. Sudah 2 tahunan. Tetap seperti ini.
Coba saya mau pegang ini, Pak. Iya. Biar nggak penasaran, sobat. Semuanya biar yang besar tadi belum megang saya. Kita pegang dulu. Habis itu nanti memiliki. Gitu, Pak, mungkin ya. Saya ini secara otomatis itu sebenarnya kalau mereview punya teman-teman itu dalam apa ya, kalau boleh dibilang secara tidak langsung akhirnya belajar, Pak ya. Iya. Karena kan saya juga nanting sendiri. Meskipun nggak memahari, tapi saya apa ya, kalau boleh dibilang punya keberuntungan karena bisa nanting pusaka bagus yang milik teman-teman. Amit, Pak. Kalau gini ya, secara umum ya. Okay. Ini tambahan lagi ini. Kalau secara umum orang yang apa itu katakan yang ahli pusaka, katakan yang ahli pusaka, yang paham pusaka. Pertama itu merangi. Iya, merangi. Karena dia kan terbiasa megang apa itu nyuci, terus diwarangi, terus membuatkan warangka. Otomatis secara otomatis meskipun orang itu tidak memiliki pusaka, dia akan ahli karena terbiasa megang. Saking seringnya megang-megang tadi, nggih. Terus yang kedua itu kolektor, terlalu sering beli akhirnya otomatis dengan sendirinya kan dipelajari. Benar, nggih. Terus itu membuat orang itu ahli dalam pusaka. Lah yang satu ini yang baru-baru aja. Apa, Pak? Ini YouTubernya ini. Iya, nggak perlu modal beli pusaka. Setiap pegang pusaka punya teman-teman atau punya siapa. Benar. Pasti terbersit suatu kesimpulan di benaknya sendiri. Wah, pusaka ini, ya maaf loh ya, pusaka ini enggak benar. Oh, pusaka ini benar. Oh, pusaka istimewa. Pusaka ini sudah umum. Itu sudah nyentel sendiri. Sudah pasti itu. Jadi saya nggak ngajari. Pasti Mas Tony nanti akan paham, akan sudah bisa menilai sendiri gitu loh. Benar sekali. Ya. Sebenarnya saya apa ya, secara tidak langsung itu memang benar sobat apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat. Kalau merangi itu memang dia memang sering, karena apa? Karena memang itu adalah pekerjaannya. Kedua adalah dia kolektor karena dia banyak beli akhirnya ini secara otomatis akhirnya tahu oh ini yang benar, ini yang enggak. Dan juga kalau boleh dibilang ini yang unik, ini yang satu. Yang unik kayak saya ini. Saya mereview milik dari rekan-rekan semuanya tuh ya memang ada apa ya, kalau boleh dibilang oh ini memang barang ini kualitasnya bagus. Oh ini kurang bagus, itu memang ada Pak, memang. Iya pasti ada. Oh ini barang baru. Oh ini barang prosesan. Oh ini memang bener-bener barang lama kan. Pasti. Kadang itu juga apa yang gini ya. Kalau barang katakanlah itu nggak bener gitu, buru-buru dia bilang duluan ini jangan, ini yang nggak katakanlah ini kurang seperti itu Pak. Mungkin apa ya, karena kalau boleh dibilang di konten ini kan juga kita intinya seperti ini. Saya ingin menampilkan yang kalau boleh dibilang itu yang bagus-bagus lah, yang berkelas gitu. Yeah. Biar penontonnya ini ada greget untuk suka gitu loh. Itu sebenarnya itu seperti itu. Makanya kenapa yang saya review adalah sebenarnya itu memang yang bagus-bagus dulu lah. Kalau boleh dibilang ya sampai suatu saat nanti biar yang bagus-bagus terus. Karena apa? Karena kalau boleh dibilang pusaka tinggalan leluhur kita itu sebenarnya itu adalah barang-barang yang bagus. Oh iya. Kan seperti itu Pak. Iya, karena kan bukan suatu komoditi ya, barang yang diperjualbelikan sebenarnya. Karena itu produk budaya. Produk budaya yang dibalut dengan seni, jadi otomatis empu membuat suatu karya seninya itu benar-benar all out. Artinya all out itu sepenuh hati ya. Sepenuh hati. Jadi akhirnya makanya pusaka-pusaka nenek moyang kita sampai sekarang kondisinya masih bagus-bagus. Benar, hasil kalau kita teliti, wah enggak ada hentinya, kita kagum gitu. Benar sekali, saya sangat setuju sekali ini. Untuk yang review dari Keris Larbang apakah sudah Pak? Saya kira cukup. Ya, mungkin di video selanjutnya kita akan belajar dari Pak Rahmat tentang bagaimana sih caranya
memberikan lapisan lilin biar aman gitu Pak nggih? Oh ya. Oke, siap. Ya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya sobat.